Hari ini kita bakalan nge-review motor yang di depan kita ya guys. Ini motor ya bisa dibilang udah full modifikasi ya. Dan banyak juga yang komen ke Mang Ijo, "Mang, di Goib Geret itu boleh nggak sih kalau kita beli barang di luar dan pasang di Goib Geret?" Kalau untuk itu boleh banget ya guys. Jadi Goib Geret itu bukan hanya jual spare part atau jual aksesoris, tapi juga melayani jasa ya. Jadi kalian semua misalkan beli spare part ataupun barang-barang yang lain lah dipasang di Goib Geret, itu boleh banget masang di Goib Geret dan kena biaya jasanya aja. Jadi motor ini bisa dibilang 50%-nya lah beli barangnya itu di luar ya. Jadi aman-aman aja. Ini kita bakal kenalin juga yang punya ownernya. Ini dia Masnya. Kita kenalin dulu. Namanya siapa, Mang? Namanya Dohar, Bang. Dohar. Ini dari mana? Dari Bogor, Sentul. Dari Bogor Sentul ya guys. Itu bisa dibilang lumayan macet ya. Lumayan sih. Kalau siang macet, Kalau malam ini aman ya. aman. Buat speeding enak. Nah, jadi motor itu kan ada beberapa yang Mang Ijo nggak tahu untuk harganya dan dekalnya. Jadi ini dekal beli di luar ya, Mang? Ya, beli di Hood Graphic. Beli di Hood Graphic. Ini harganya berapa? 1.100.000. Satu. X hologram. 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 Apa tipe apa? X full hologram. Full hologram. Ya, ini penampilan desain dekalnya ya. Jadi desain dekalnya menarik ya, masuklah dengan motornya. Dan satu lagi yang Mang Ijo nggak tahu, sebenarnya masangnya juga di Goib Geret. Jadi part yang di mesin. Jadi part yang di mesin itu dia paketan beli langsung di BRT-nya ya. Ya, betul, BRT. Itu berapa duit? 6.500.000 full. 1.500.000 Full set sama karburator. Oh, sama karburator, CDI juga. CDI juga. Oh, udah full set sama karburator dan CDI juga. Jadi di Goib Geret juga bisa ya untuk paketan borap itu. Jadi misalkan beli kayak emasnya juga aman aja. Kalau misal beli di luar dipasang di Goib Geret bisa, mesen di Goib Geret juga bisa. Nanti kita kasih tahu barangnya yang di sini. Mungkin itu doang yang Mang Ijo kurang paham ya, maksud kurang tahu dah harganya. Selebihnya Mang Ijo tahu. Kita langsung review aja. Izin Boleh, review ya? Boleh. Ya. Nah, makasih banyak udah diizinin sama ownernya. Kita langsung review bagian dari atas ya seperti biasa. Kita review dari bagian atas ya guys. Jadi untuk bagian bodinya ini udah pakai body produk dari Gordon yang warnanya itu putih ya. Untuk tangkinya juga warna putih. Jadi untuk body Gordon ini set, ada yang tangkinya putih, ada juga tangkinya itu warna hitam. Jadi untuk motor KLX 150 ini tangkinya pakai tangki warna putih. Dan untuk dekalnya tadi udah dijelasin sama ownernya langsung. Kita lanjut ke bagian jok. Jadi untuk bagian joknya ini udah satu set sama body ya, include satu set sama body. Hanya kulitnya aja yang nggak dapat dari body Gordon. Jadi ini kulitnya itu pakai kulit Super Sub yang warnanya itu putih. Ini dia penampilannya guys ya. Biasanya kan kalau di vlog-vlog Mang Ijo itu kulitnya biasanya pakai warna hitam, dan kebetulan motor ini pakai warna putih. Dan untuk joknya juga ini aslinya juga lebih tinggi, dan ini di custom dikit dan lebih empuk. Kayaknya busa dalamnya diganti juga sama ownernya. Jadi kalau misalkan bawaan dari produk Gordon itu kulitnya lebih keras kayaknya, dan ini lebih empuk, maksudnya lebih nyaman lah buat dipakainya. Dari bagian body kita lanjut ke bagian papan number ya dan spakbornya. Untuk papan number dan spakbor ini pakai papan number dan spakbornya RMZ ya, produk dari HRP. Ini dia penampilannya full set. Jadi bagian depan dan bagian belakang itu warnanya putih. Menurut Mang Ijo sih masuk ya untuk body Gordon pakai papan number dan spakbor tipe RMZ ini. Dari bagian body udah, kita lanjut ke bagian stang kali ya. Untuk bagian stangnya ini udah nggak ada yang original lagi ya. Dari stangnya sendiri ini udah pakai stang tipe Neken. Jadi aslinya itu tipe Neken ini udah dapet pon atau pelindung jeduknya, dan kebetulan sama ownernya nggak dipasang.
Dan untuk stangnya sendiri ini Neken yang replika tapi premium ya, bisa dibilang ya tebel lah. Di vlog Mang Ijo juga udah Mang Ijo jelasin untuk harganya dan tipe sponnya juga banyak. Lihat aja di vlog sebelumnya. Untuk bagian holder sebelah kanan ini cuman pakai engine starter. Jadi aslinya kan KLX 150L itu ada engine stop dan engine starter ya buat nyalain, dan kebetulan motor ini cuman pakai starternya aja, engine stopnya nggak dipakai. Dan untuk gasnya juga udah pakai gas spontan yang warnanya hitam. Ini produk dari Asterbis. Ini di gasnya juga enteng ya, maksudnya aman dah, nyaman, dan dilihatnya juga enak. Untuk bagian sebelah kirinya cuman ada saklar ya. Jadi untuk saklar sennya ini kan kebetulan Mang Ijo juga yang masang lampunya, yang masang saklarnya juga Mang Ijo. Kita cobain. Jadi untuk bagian lampunya itu nyalainnya dari untuk sen sebenarnya, tapi dibikin buat lampu ya. Jadi untuk kanan itu dia warna putih, jadi kalau untuk ke kirinya itu warna kuning, kalau tengah mati. Dan untuk tombol yang warna merah ini tuh buat lampu biru ya guys. Jadi kalau untuk lampu tembak itu ada lampu senja birunya, jadi diaktifin kalau misalnya siang hari dinyalain. Ini tombolnya ada, dan warna hijau ini klakson. Nah, aktif semua ya guys, cuman sennya aja nggak dipakai karena kan udah pakai paman number dan belakangnya trondol. Kalau misalkan pakai sen itu kurang bagus ya. Lanjut ke bagian lampu. Ini untuk lampu sendiri ini pakai lampu LED yang 2 mata. Ini produk dari NEN Auto Series yang tipenya itu Ki 6 Pro. Ini bisa dibilang lampunya itu terang banget ya guys. Ada 3 mode ya, warna biru, warna putih, dan warna kuning. Untuk bagian lampu udah, kita lanjut ke bagian stang lagi. Di bagian stang ini ada tambahan ya, ini holder HP. Jadi buat manfaatnya itu buat ngeliat Google Map ya. Ini aftermarket buat ngeliat Google Map atau buat naruh handphone lah, seperti itulah. Dan untuk bagian handle kanan kirinya juga udah nggak original lagi ya. Untuk handle-nya dan kanan kiri udah nggak original. Untuk bagian depannya master remnya udah diganti, udah satu set sama handle. Kayaknya ini satu set dengan rumah kopling dan handle koplingnya juga. Jadi ini produk dari RCB yang warnanya itu biru ya. Dan di sini juga ada setelannya. Dan buatnya setelan itu buat maju mundurin bagian pengereman ini ya guys. Nah seperti inilah. Jadi bisa disesuaikan, jari kalian misalkan pendek bisa didalemin. Kalau misalkan jari kalian lebih panjang kayak Mang Ijo gini bisa dipanjangin. Dan di sini juga ada dudukan buat spionnya. Cuman kebetulan di sebelah kiri nggak dipasang. Tapi sebelah kanan dudukannya itu, dudukan spionnya dimanfaatin buat dudukan bracket tabung. Kebetulan kan kalau master rem seperti ini kan tabungnya misah ya. Dan kelihatannya juga kalau pakai master rem aftermarket seperti itu cakep. Dan pengeremannya yang pasti lebih pakem dari originalnya. Kelihatannya pas kita riding itu nyaman ya. Maksudnya udah enak dipakainya dan kelihatan itu nyaman kalau tabung-tabung misah seperti ini. Dan untuk tambahan lagi di motor ini ada stabilizer stang ya. Ya buat ngerasin atau ngembukin motor ya. Di sini biasanya ada setelannya. Ini dia ada setelannya. Jadi setelannya itu ada yang bisa dikerasin, ada bisa diempukin juga. Jadi manfaatnya biar lebih stabil lah kalau misalkan motor itu pakai stabilizer stang seperti ini. Untuk merek sendiri nih merek Matris ya. Ini kata ownernya juga harganya murah, nggak mahal. Ini hanya 300 ribuan. Cuman stabilizernya aja ya. Kalau untuk bracketnya dia bikin lagi ya guys. Bracketnya dia bikin, ini harganya kisaran 400 ribuan. Ini berbahan dural ya. Jadi ini fungsi ya guys, bisa dikerasin, diempukin. Jadi misalkan kalian semua beli itu ya yang untuk 300 ribuan itu fungsi lah. Kan ada yang di bawah itu ada yang nggak fungsi, tapi ini bukan buat model doang atau buat gaya-gayaan, tapi ini benar-benar fungsi. Dari bagian stang udah semua, kita lanjut ke bagian USD depan nih. Ini motor kelihatan lebih gagah, gambot, gede itu karena USD depannya udah diganti ya, bukan pakai originalnya lagi. Kebetulan motor ini tuh KLX 150 itu basicnya itu KLX S ya. Jadi kalau KLX S itu kalau nggak salah si teleskopik ya, belum USD. Jadi kalau ini udah diganti pakai USD yang real jam, motor kelihatan lebih gagah, terus lebih tinggi dan lebih gambot. Ini produk dari MGP yang premium ya guys. Jadi kalau untuk pakai USD real jam gini, banyak yang nanya juga sama Mang Ijo, Mang bisa kunci stang nggak sih? Masih banyak yang bingung juga untuk bagian KLX 150. Jadi kalau untuk KLX 150 itu USD-nya
pakai WSD MGP premium kayak gini tuh nggak bisa dikunci stang ya, dan dudukan kontaknya juga dia nggak ada. Beda dengan CRF ataupun WR155, dia udah PNP, udah bisa pakai pala standar dan bisa pakai pala standar, spakbor standar, dan bisa dikunci stang. Sebelum kita lanjut ke bagian bawah, kita lanjut ke speedometernya dulu nih. Untuk speedometernya tadi Mang Ijo belum jelasin. Jadi untuk speedometernya ini pakai speedometer aftermarket yang model itu KTM ya guys. Ini berfungsi semua ya. Untuk RPM-nya dia berfungsi, dan untuk speedonya juga dia jalan ya. Jadi saat pemasangan juga ada sensornya juga di bagian piringannya. Itu biar speedometer jalan, dia ada sensornya, dan RPM-nya juga berfungsi ya untuk speedometer KTM seperti ini. Untuk triple cam-nya sendiri ini warnanya biru sesuai dengan modifikasi motornya. Bagian triple cam-nya penampilan seperti ini ya guys. Keren lah untuk motor KLX 150 pakai wheel jump seperti ini. Jadi kalian semua misalkan mau mesen langsungnya DM atau WA admin Gue Pirate. Untuk bagian WSD udah, kita lanjut ke bagian kaki-kaki nih guys. Untuk bagian kaki-kaki kita lanjut ke bagian depan dulu kali ya. Untuk bagian piringannya udah pakai piringan diameter lebar 320. Ini dia penampilannya, warnanya biru. Ini ada plottingannya sama dengan WSD, mereknya MGP yang premium ya. Ini plottingannya juga fungsi, jadi untuk manfaatnya plottingan itu ya biar meredamin suhu kampas itu biar lebih dingin ya. Dan untuk bahannya sendiri itu ini besi, dan untuk bahan tengahnya yang biru ini dia aluminium CNC, makanya kelihatan gambot dan keren ya, elegan lah. Dan untuk tromolnya sendiri ini udah pakai tromol yang two-tone itu warna hitam dan warna biru. Ini produk dari Scarlett MX Series, dan untuk bushingnya di warna biru ini dapat dari bawaan WSD real jamnya sendiri. Untuk di bagian sini ada sensor yang tadi Mamang Ijo bilang itu, ini sensor buat speedometer. Kalau misalkan diputer, dia speedometer atasnya aktif ya. Untuk kalipernya sendiri ini udah nggak original ya guys. Ini kalipernya udah pakai kaliper yang RCB, tapi ini 2 piston ya, bukan yang 4 piston. Kan ada beberapa orang make yang 4 piston, tapi ini pakai yang 2 piston. Untuk 2 piston sendiri ini Mang Ijo cobain pakem ya guys. Untuk bracketnya sendiri, bracketnya ini nggak PNP ya, jadi ini bracketnya bikin di Gue Pirate. Ini harganya lumayan lah, kisaran 600 apa 700 gitu. Ini bahannya dural. Penampilannya seperti ini ya. Kalau misalkan pakai bracket yang besi-besi ya kurang cakep ya. Jadi kalau misalkan pakai bracket yang dural seperti ini tuh motor kelihatannya cakep dan elegan lah. Untuk peleknya sendiri ini pakai ukuran depannya itu 300. Ini produk dari Rossi, jari-jarinya pakai Scarlett, warnanya chrome, dan peleknya itu warnanya biru. Untuk bannya ini pakai ban ukuran 110/70 ya. Ini produk dari Pirelli yang tipenya itu Diablo Rosso Sport. Ini dia penampilannya ya, lebih ceper dibandingkan Maxxis. Dia lebih bulat lah, kelihatan lebih kecil dah. Kalau Maxxis kan dia lebih tinggi ya, lebih gede ya kalau misalkan Maxxis. Tapi kalau Pirelli modelnya seperti ini ya. Untuk kelengketan bannya sendiri ya kurang lebih sama lah dengan tipe Maxxis yang Extra Max atau Victra. Untuk bagian wheelset depan udah, kita lanjut ke bagian belakang ya. Untuk bagian belakang, untuk tromolnya sama dengan tromol yang depan ya. Untuk jari-jarinya juga sama yang depan, hanya bagian peleknya aja, ukurannya aja yang beda. Ini ukurannya 350, dia lebih lebar dari bagian depan. Untuk bannya juga sama, tipenya sama, dan mereknya juga sama, cuman perbedaan ukurannya aja. Ukuran belakang ini 130/60. Penampilannya ya pas lah kalau untuk LX 150 itu kalau misalkan pakai ban ukuran 130. Kalau 140 sih masih masuk ya guys, karena swing armnya juga udah diganti pakai swing arm replika KTM, tapi ini yang bahannya besi ya. Kalau lebih mantap lagi dan lebih kelihatannya elegan pakai yang aluminium ya. Kan banyak yang aftermarket yang diganti itu pakai yang aluminium ya. Aftermarket model lain yang merek lain yang aluminium juga banyak, tapi ini pakai yang besi. Jadi kalau yang pakai yang besi gitu masih kurang kelihatan bagus sih menurut Mang Ijo. Tapi nanti next ke depan kata ownernya dia bakalan ganti, karena owner sendiri bilang kurang puas dengan arm yang besi ini. Dia mau diganti yang replika KTM yang aluminium ya guys. Pasti motor juga kelihatan lebih gambot ya.
Untuk selang remnya sendiri udah diganti warnanya biru ya untuk bagian belakang. Ini produk dari TDR. Untuk bagian depannya juga selang remnya udah diganti pakai produk TDR. Cuman warnanya kalau yang depan itu hitam ya. Untuk master remnya sendiri dia diganti ya guys. Master remnya nggak yang original, dia produk dari RCB yang warnanya biru. Karena identik motor ini modifikasinya full biru ya, keren motornya. Untuk kalipernya juga bagian belakang juga nggak original lagi. Ini kalipernya pakai kaliper RCB ya kan. Ini pecinta RCB kayaknya yang punya. Untuk bagian shocknya juga udah diganti pakai aftermarket produk dari Scarlett MX Series yang double adjuster ya. Jadi dia ada setelan preload, ribbon, dan kompresi. Komplit lah, paket komplit. Ini shock belakangnya juga sama kayak motor Mang Ijo ya guys. Alhamdulillah Mang Ijo udah pakai kisaran 3 tahunan, aman, nggak ada masalah. Jadi kalian semua misalkan mau mesen bisa, di Goib Garage juga ada. Untuk piringannya dia masih pakai piringan originalnya. Gearnya udah diganti pakai aftermarket. Ukuran belakangnya 48 dan depannya itu 14. Jadi ini aftermarket produk dari Triple S dan rantainya pakai rantai TK yang warnanya gold. Dan untuk stangsioner rantainya juga udah diganti pakai stangsioner produk dari Scarlett MX Series warnanya oranye ya. Dan untuk karet rantainya juga warna oranye. Sebenarnya kalau warnanya putih atau silver kalau nggak hitam mungkin lebih masuk ya. Tapi ini kenapa ownernya oranye ya? Mungkin pas lagi belanja itu barangnya habis kali ya. Itu aja untuk bagian belakang, nggak ada lagi yang dirubah. Jadi kita lanjut ke bagian kanan dan kiri ya. Untuk bagian kanan kiri untuk step belakangnya ini udah diganti ya guys, pakai step belakang aftermarket. Hasilnya ini kalau nggak salah sih punya Satria F, cuman dipasangin ke KLX. Pasti ntar banyak yang nanya, "Mang ini PNP apa enggak?" Jadi kalau untuk step belakang aftermarket yang seperti dipasang di motor ini tuh, ini nggak PNP guys. Jadi ini ada tambahan lagi, ini ada plat tuh. Jadi tambahin lagi, jadi dibikin dudukan baru lah. Dan untuk bagian kirinya sih PNP, tapi untuk bagian kanan nggak PNP. Jadi tambahin plat dan disesuaikan kanan kirinya, disamain. Jadi tinggal nambahin bagian sebelah kanannya aja tambahin plat, tapi selebihnya sebelah kirinya enggak sih, udah PNP. Untuk stepnya sendiri yang bagian depannya udah diganti pakai produk The Cross. Dan untuk injakan rem belakangnya udah diganti juga pakai aftermarket produk dari Scarlett yang warna hitam dan bagian ujungnya itu warna biru. Untuk persneling giginya juga udah diganti guys, pakai persneling produk dari Scarlett MX Series. Untuk bagian mesin juga udah tadi dijelasin di awal video. Dan untuk knalpotnya sendiri nih, knalpot pakai produk dari Goib Garage. Kita langsung cek sound aja. Mesinnya pakai paketan BRT yang harganya 6 jutaan ya guys. Sebelum kita ngakhirin video, sebelum kita dengerin suara mesinnya, paketan 6 juta dari BRT standar ya, standarnya kelewat. Ini standar model KTM yang panjangnya itu 40 cm. Ini penampilannya guys, di Goib Garage juga ready banyak. Ini langsung aja kita nyalain suara mesinnya. Motor yang udah diborap paketan BRT. Jadi kalau untuk paketan BRT itu yang 6 jutaan itu kalau nggak salah udah dapet kerkasnya. Dan untuk motor ini sendiri pun paketan BRT-nya dipasang di Goib Garage ya. Dan banyak yang nggak tahu juga perbedaan borap sama standar ya. Jadi kalau untuk perbedaan borap sama standar itu, ini versi Mang Ijo aja. Jadi dari suaranya juga pasti lebih galakan motor yang udah diborap seperti ini. Beda dengan standar ya. Untuk balik-balikan suaranya juga pasti yang jelas lebih semutan, lambatan lah. Jadi pasti kita der itu kalau standar biasa kayak gitu, tapi kalau udah borap ini dibalik der lebih enak dan lebih responsif. Dan untuk tenaga jangan diragukan lagi kalau motor udah diborap. Dan di Goib Garage juga banyak ya paketan borap yang nggak perlu di paketan BRT juga Goib Garage bisa maksimalin dan ngenakin motor kalian dengan budget yang lebih murah lah. Kan banyak yang nanya dan banyak yang pengen borap tapi budgetnya itu nggak terlalu mahal, budget pelajar lah gitu. Mungkin videonya sampai sini aja, dan makasih banyak untuk ownernya udah mengizinkan Mang Ijo nge-vlog motornya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua yang mau modifikasi supermoto. Tulis di kolom komentar ini motor kurang apa ya guys modifikasinya. Pokoknya videonya sampai sini aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.